ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji, ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu, berdoa. Dua, cari rezeki yang halal. Ketiga, mohon maaf, dalam usia kandungan khususnya 4 bulan, 5 bulan sampai ke persalinan, suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud. Yang jarang baca Al-Quran, sekarang mulai baca Quran, ya. Yang jarang kemudian tilawah, sekarang tilawah, baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Saat putra kami di usia-usia seperti ini dalam kandungan, kita datang untuk konsultasi mengenai keadaan janin pada dokter perempuan di Ciputat pada saat itu. Anda tahu apa yang disampaikan dokter ini? Pak, ini kami sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim se-Asia. Disimpulkan ternyata ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji, ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan. Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktikkan pada anak kami, anak yang pertama. Ya, kita coba mulai tingkatkan amal saleh, baca Al-Quran, sampai kami beli speaker aktif. Ya, kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam sampai hari ini. Ya. Di walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Kalau antum nanti ingin coba silahkan, akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang gitu. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di situ. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Ya, maka terus Quran diperdengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan, kemudian mulai berkembang, usia 1 bulan, 2 bulan. Satu kali saya pulang ke rumah, ya sudah cukup agak malam, ya setelah berdakwah, Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak, Bu, tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya nggak tahu katanya. Dari tadi nangis terus gak pernah berhenti. Ya, saya diamkan susah. Saya coba merenung diam. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan Ar-Rahman, putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang kembalikan ke ayat tadi, ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Di anak yang terus diperdengarkan, respeknya kepada Quran tinggi. Begitu dia bisa merangkak pertama kali ketika melihat bapak ibunya sedang memulai murajaah Quran. Kami sedang murajaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran, yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memperhatikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini?